Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu ya Bapak untuk saya wawancarai terkait tugas saya Bapak sebagai calon guru penggerak angkatan 7, di mana yang hari ini saya akan mewawancarai Bapak, yaitu yang berkaitan dengan modul 3.1 Bapak, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah gitu Bapak. Nah sebelum saya ngasih pertanyaan mungkin ya Bapak ke Bapak, ada 8 pertanyaan. Saya mau mau tahu dulu Bapak profil Bapak sebagai kepala sekolah di SD Cilame ini. Mangga Bapak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita diberikan kesempatan. Nah, perkenalkan, nama Manang SPDI, mulai di sekolah sini dari 2017 bulan Juni ya. Sebelumnya di sekolah lain. Jadi sini itu pada tahun 2017 di mana mengemban sebagai kepala sekolah bulan Juni. Jadi kalau sampai saat ini kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu datang ke SDN Cilame, disiapkan untuk pelaksanaan akreditasi, yang mana pada awalnya nilainya kurang memuaskan, dan setelah itu alhamdulillah mempunyai nilai yang sangat memuaskan. Banyak perubahan ya Pak ya? Alhamdulillah. Yang jumlah siswanya dari 400 sekarang alhamdulillah sudah mencapai 500. Wah, Masya Allah. Semoga lebih berkembang lagi ya Pak ya? Ya, alhamdulillah dengan datangnya guru-guru muda-muda dengan penuh semangat, prestasi SDN Cilame meningkat. Ya. Terima kasih Bapak untuk profil Bapak ya barusan. Langsung aja mungkin ya Pak ke pertanyaan. Bapak sebagai seorang pemimpin yang sudah 5 tahun ya Pak memimpin di SD Cilame ini. Yang pertama mungkin ya Pak, selama Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus mungkin ya Pak, karena kan selama jadi kepala sekolah itu pasti ya Pak ada kasus-kasus. Nah di sini kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak atau kebujukan moral itu seperti apa Pak? Nah, jika kasusnya tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu ya berpikir benar lawan salah. Maka saya melihat kasus ini dari sudut pandang moral dan hukum. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar masalah tersebut, maka ini menjadi dilema etika. Gitu. Ya, gitu ya Pak. Jadi sebagai kepala sekolah itu banyak dilemanya, banyak etikanya juga mungkin ya Pak ya. Jadi harus banyak dipertimbangkan ya. Banyak gitu. Tantangannya ya harus atasi sebagai kepala sekolah. Nah, terkait nomor 2 Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan sebagai kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus Pak di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau salah. Yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, menurut Bapak tanggapannya seperti apa kalau ada masalah seperti ini? Sebagai pemimpin, saya akan pelajari terlebih dahulu kasusnya. Jadi tidak langsung memberikan tindakan. Dari berbagai sudut pandang kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar,
dan bagaimana supaya keputusan tersebut bisa diterima oleh semua pihak. Jadi jangan bertindak secara spontan, kita harus berpikir dahulu baik-baik sehingga menghasilkan yang baik juga. Iya. Keputusan bersama ya Pak ya. Iya, keputusan bersama bisa dikomunikasikan dengan yang lain. Ya. Iya. Dalam apa ya Bapak, dalam sebuah masalah mungkin ya Pak, dalam dilema etika pasti ada langkah-langkah ya Pak yang harus Bapak jalankan sebagai kepala sekolah. Iya, betul. Nah di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang Bapak akan lakukan ketika ada masalah tersebut? Iya. Yang pertama Bapak lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian mengenali nilai apa ya permasalahan yang ada, kemudian bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu baru menentukan siapa yang terlibat ya, dalam hal ini. Sering kali saya melihat guru untuk mengumpulkan fakta, kemudian akan melakukan pengujian benar atau salahnya. Nah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya akan membuat keputusan, kemudian merefleksinya. Itu diantaranya. Jadi ada tiga ya Pak ya, solusi yang terbaik barangkali. Langkah-langkahnya mungkin ya Pak untuk mengambil keputusan tersebut. Ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang dianggap Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi penyelesaian dengan peraturan dan norma yang berlalu, serta mengedepankan kepentingan umum yang bermanfaat baik orang banyak dan baik secara jangka panjang. Gitu diantaranya. Solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik ya Pak ya. Tuh. Nah, mengenal hal itu Pak, terus sekarang ada lagi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih bagi Bapak sebagai pemimpin harus mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Iya. Selama ini merupakan ada tantangan ya dalam pengambilan keputusan. Nah, menurut Bapak, dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun, saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang ya, yang saya pegang teguh, dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Iya. Gitu. Sangat ini ya Pak, sangat apa ya? Jadi kepala sekolah itu sangat tanggung jawabnya sangat besar ya Bapak ya. Apalagi ketika tiap hari pasti ada dilema etika ya Pak ya. Kita harus menimbangkan yang sama-sama benar, yang salah dan benar, yang benar dan benar gitu Pak ya. Terus jadi kepala sekolah juga kita tidak langsung memutuskan satu pihak ya Pak ya. Betul. Harus melibatkan banyak orang gitu. Insya Allah. Nah, untuk pertanyaan yang tadi dikatakan apa tanggung jawab kepala sekolah, memang tergantung seberapa mendesaknya dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin, yaitu SD Cilamek. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Seperti masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah berat, saya melakukan langkah-langkah menentukan penyebabnya, masalahnya apa, siapa yang terlibat, berdiskusi dengan seluruh warga sekolah dan mencari solusi, ya.
dengan pertimbangan yang matang dari segala sudut pandang. Iya. Tuh. Selanjutnya Pak, terkait nomor 6 Pak yang tadi kelewat satu nih Pak. Apakah Bapak memiliki tatkala atau jadwal tertentu Bapak dalam penyelesaikan kasus etika dilema? Apakah Bapak secara langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu gitu Bapak untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak akan jalankan nih ketika ada masalah tersebut tuh Pak? Ya tergantung permasalahannya. Apabila permasalahannya memang cukup rumit, cukup sulit, mungkin perlu komunikasi dengan pihak yang lain. Ya. Gitu. Ya. Jadi apabila bisa diselesaikan dengan mudah atau permasalahannya sangat mudah, maka diputuskan pada saat itu juga. Oke. Selanjutnya Bapak, selanjutnya nomor 7 Pak. Adakah Ya. seseorang atau faktor-faktor Pak selama Bapak menjabat jadi kepala sekolah yang mempermudah atau membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk pertanyaan tersebut, sebagai seorang kepala sekolah, tentunya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang bisa dipahami. Namun melibatkan dewan guru atau terkait juga bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa ataupun lembaga gitu. Jadi harus banyak ini ya Pak, pasti ada faktor atau ada yang membantu ya Pak ya, tidak jalan sendiri ya. Jadi harus banyak pihak yang membantunya. Gitu. Selanjutnya Bapak, pertanyaan terakhir mungkin Bapak bagi Bapak sekarang ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, yang runtutnya Pak sangat berbobot jawaban Bapak dengan pertanyaannya, alhamdulillah. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman, terus bisa mengambil keputusan dilema etika tersebut Bapak? Nah, sebagai kepala sekolah tentunya harus mampu ya membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang dipahami. Namun itu tadi harus melibatkan dewan guru atau terkait juga halnya salah selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Gitu. Jadi kalau itu baik untuk sekolah, untuk guru, lembaga juga ya Pak ya. Jadi ya harus banyak pertimbangan dan harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Iya, jadi kita kesimpulannya tidak bisa memutuskan dengan sendirinya atau sendirian. Kita minimal berkomunikasi dengan rekan kerja, baik itu dengan guru atau dengan komite atau dengan yang lainnya. Yang jelas supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Iya. Bapak, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah semua jawaban yang saya pertanyakan ke Bapak sangat bagus dan sangat berbobot ya Bapak. Jawabannya mudah-mudahan untuk SD Cilames semoga semakin maju, semoga semakin banyak mencetakkan generasi yang cerdas ya Pak ya, yang berakhlak. Terus untuk saya juga semoga saya bisa memetik dari perjalanan Bapak mungkinnya pengalaman Bapak sebagai pemimpin gitu ya Bapak. Semoga di CGP dan tugas-tugas saya sebagai CGP angkatan 7 ini bisa dijalankan dengan baik ya Pak ya. Amin. Iya, Bapak terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Bu untuk saya wawancarai terkait tugas ini Bu CGP angkatan 7 di mana tugasnya yaitu tentang modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah,
Adapun ya Ibu, beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya diskusikan sama Ibu, yang akan saya pertanyakan kepada Ibu sebagai kepala sekolah ya Bu. Yang pertama Bu, bagaimana menurut Ibu atau cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus ya Bu ya yang merupakan dilema etika Bu atau bujukan moral. Nah mungkin Ibu ada pengalaman sebagai kepala sekolah. Ya, sebenarnya kalau dilema etika dengan rujukan moral itu memang ada perbedaan ya. Kita lebih mudah kalau kita untuk menerapkan kasus-kasus yang yang moral itu yang berujukan moral. Karena kalau berujukan moral itu kan biasanya itu kita hanya memutuskan benar dan salah. Iya. Dan itu kan sudah ada norma atau aturan yang berlaku, jadi kita mudah untuk mengidentifikasi dan mudah untuk memutuskan apa yang harus kita putuskan atau lakukan. Sedangkan dilema etika ini kan kasus-kasusnya yang sama-sama ada fakta, dua-duanya benar, kan gitu, tetapi kita bertentangan dengan etika. Nah, jadi itu lebih pasti itu dari waktu itu ke waktu itu yang lebih banyak itu tentang dilemanya itu ya. Dan kita pasti akan tersandung dengan itu gitu, dan itu lebih sulit memutuskan untuk memutuskan penyelesaian dalam kasus-kasus tersebut. Apalagi sebagai kepala sekolah ya Bu ya, banyak sekali dilema yang pertimbangan ya Bu ya. Itu. Yang dengan etika kita kan harus melihatnya ada dengan ada rasa kasihan, ya, ada rasa sayang, ada rasa kita jujur, keadilan, ya tanggung jawab dan yang lainnya. Kepala sekolah mah ini ya Bu ya, tanggung jawabnya benar-benar harus bertanggung jawab ya Bu ya. Terus harus tahu gitu ya Bu ya, mana yang benar, yang salah, dilemanya di situ ya Bu ya. Jadi kita harus meneliti dulu, mengidentifikasikan dulu ini kasus-kasusnya itu gitu, supaya kita itu tidak salah dalam memutuskan sesuatu. Seperti yang Ibu. Selanjutnya Ibu ya, bagaimana menurut Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Ibu, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Benar ya Bu ya? Iya, pasti itu ya. Memang dilema ini sering membawa kita itu menjadi sulit gitu ya. Karena untuk mengambil keputusan gitu, karena kan kita ngambil itu kan berdasarkan prinsip-prinsip banyak gitu ya. Kita ingin melakukan kebaikan pada orang yang banyak, salah satunya itu. Terus keduanya juga kita ingin menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri kita kan gitu ya. Insting kita ini apakah benar, kan biasanya suka ada itu. Dan yang ketiganya juga kita melakukan itu apa yang kita harapkan dari orang lain gitu. Jadi kita harus memilih mana di antara ketiga itu gitu untuk memutuskan sesuatu ya. Pasti itu. Tapi kan kita tetap harus menjunjung aturan norma ya. Gitu yang bagaimana resikonya kita melihat apakah ini hanya waktunya untuk sekarang ini atau untuk nanti ke depannya resikonya. Jadi harus benar-benar matang Ibu ya. Dipikirkan permasalahannya, terus pengambilan keputusannya juga ya Bu ya. Jadi kita harus berpikir, itu harus kita memutuskan itu dengan cara berpikir ya. Ada prinsip-prinsip yang harus kita inikan. Kemudian juga kita harus ada hal-hal yang mengenai tentang paradigma dan nanti mungkin ada untuk identifikasi kita, untuk mengacu, untuk memutuskan kita menjalankan hal-hal itu. Ada beberapa hal gitu yang harus kita lakukan dalam memutuskan atau menyelesaikan sesuatu itu. Baik masalah atau kasus. Selanjutnya Ibu, ketika ada permasalahan atau kita mengambil keputusannya Bu ya, ada langkah-langkah ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama ini biasanya saya mengenali dulu ya, bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan itu dalam situasi, putuskan dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun dan norma sosial, itu intinya. Terus yang kedua, kita tentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian
ada lagi kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan gitu. Jadi dalamnya kita dapat menggunakan kan salah satu teknik coaching ataupun itu ya, supaya kita itu penyelesaiannya lebih mudah. Gitu ya. Kemudian kita ada uji kebenarannya. Jadi kita menguji ini benar atau salah kan gitu ya. Menguji itu kan tetap itu ini menggunakan uji legal, uji yang legal yang biasanya sudah ditentukan kan aturan-aturannya. Seperti gimana Bu uji legal itu Bu? Uji regulasi atau standar profesional gitu. Ada uji intuisi, ada uji kita di halaman depan atau uji panutan atau idola Jadi kita melihat dari situ gitu baru kita menentukan ya Bu ya. Kemudian pengujian itu juga kan ada melawan benar atau salah kan gitu, apakah ini kan benar atau melawan yang salah kan gitu, benar melawan yang benar. Nah kalau benar melawan benar kita melihatnya apakah ini kita melihatnya ke yang per orang atau misalkan ada kelompok yang lebih besar gitu kan. Nah itu harus dipertimbangkan gitu karena kita mengambil resiko ya, apakah ini selesai di sekarang atau misalkan untuk nanti ke depannya. Gitu. Jadi jangan dipikirkan hanya sekarang aja ya Bu ya, tapi harus pikirkan masa depannya seperti apa. Terus kita juga tetap itu harus ada pengambilan keputusan itu kan harus berdasarkan ada perasaan gitu, ada rasa peduli. Jadi tidak bisa ini terus ada berbasis juga peraturan dan juga berbasis rasa peduli itu. Iya, berarti itu ya Bu ya langkah-langkah dan hasil akhir yang akhirnya hasil akhir. Jadi kita kan berbasis aturan dulu, kemudian kita mengambil dulu lagi berbasis rasa peduli dan pada akhirnya kita lihat hasil berbasis hasil akhirnya. Iya Ibu. Selanjutnya Ibu apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih Bu dalam pengambilan keputusan ya pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Pengambilan keputusan ini biasanya saya melihat ada beberapa pengambilan keputusan ya dalam dilema ini. Kita melihatnya individu melawan masyarakat. Padahal dua-duanya benar, tapi kita melihat itu. Berarti kan individu melawan masyarakat. Kemudian ada juga saya melihatnya ada rasa keadilan atau kita melawan dengan rasa kasihan. Itu juga saya bisa melihatnya dengan itu. Gitu. Terus saya juga bisa melihat atau saya bisa memutuskan itu selain rasa itu terus kita ini kan dengan jujur. Nah jujur itu kita lakukan dengan kesetiaan gitu. Jadi lawan jujur bisa dengan lawan kesetiaan gitu. Atau kebenaran juga bisa melawan dengan kesetiaan. Gitu. Walaupun itu benar gitu. Kita harus mikirnya juga dia kesetia kan gitu. Kesetiaan apalagi anak buah ya. Gitu. Kemudian kita lihat juga apakah keputusan ini adalah jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kita juga harus pikir itu dan kemudian baru kita berpikir yang pada hasil akhir itu. Oke Ibu. Jadi kita harus ini ya Bu ya, tadi menurut Ibu ada jangka pendek, jangka panjang, terus kita juga harus antara dilema ya Bu ya, antara harus tahu juga dilema ya. Dilema kan pertentangan ya. Ada dua-duanya betul gitu benar, tetapi kita harus memilih salah satu mana hal itu yang kira-kira istilahnya keputusan itu bisa diterima oleh semua dan bisa dipertanggungjawabkan mungkin Ibu ya. Oke. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi di sini tantangan Ibu sebagai kepala sekolah mengambil keputusan gitu Bu ya dari kasus-kasus dilema etika itu. Apa aja Bu? Biasanya saya tantangannya di satu sisi ini adalah keadilan. Tapi di satu sisi juga kita ada rasa belas kasih. Itu yang menjadi dilema bagi saya. Kemudian juga contohnya misalkan kita kan harus misalkan guru ya. Di satu sisi misalkan guru ada suatu masalah. Satu sisi dia harus melaksanakan tugasnya. Tapi di satu sisi juga dia sebagai rasa manusianya dia punya ini yang mungkin tidak mungkin dia bisa ini. Nah itu kan
kan harus dilema bagi Iya, saya bagaimana bisa memutuskan istilahnya di salah satu itu yang dua-duanya bisa enak kan Enak ya, gitu Bu, ya. ya. Bisa gurunya juga misalkan dia ada masalah tidak bisa belajar, tidak Iya. bisa mengajar. Nah, di satu sisi dia punya kewajiban, Iya. tapi di satu sisi juga kan ini kan dia juga kan mungkin harus dia dengan satu masalah dia harus Iya, dihadapi harus gitu. dihadapi. Misalkan ada yang sakit di rumahnya atau apapun, nah itu kan saya sebagai atasan di sini harus bijak kan gitu. Jadi tidak saya langsung tidak kita menegur atau misalkan memberikan sanksi kepada guru tersebut, tetapi kita memberikan jalan keluarnya Bu ya. ya supaya pembelajaran tetap berjalan dan guru tersebut juga terpenuhi kan gitu kewajiban beliau sebagainya. Jadi kita bisa menangani Bu ya. Itu tantangan bagi ibu ya Bu ya untuk memutuskan ya Bu atau mengambil keputusan dari kasus dilema etika ya Bu ya. Salah satunya itu. Selanjutnya Bu, apakah ibu memiliki tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Nah, itu ada tempatnya atau ada tergantung kasusnya. Ya, tergantung kejadiannya juga kan kasusnya. Apakah kasusnya ini bisa diselesaikan langsung, kita langsung. Atau misalkan ini nanti dampaknya untuk jangka panjang, ya mungkin saya akan tetap memikirkan hal-hal untuk kedepannya kan gitu. Jadi tidak langsung saya putuskan itu. Harus ininya Bu ya, harus memikirkan yang lain juga mungkin ya. Itu karena ya itu tadi kita harus ada berpikir tidak berbasis 3 ya, berpikir itu kan kita harus berbasis kepada rasa peduli tadi, ada kita hasil akhirnya bagaimana dan juga yang lainnya kan. Terus ada kita juga harus memikir paradigma untuk kedepannya, pemikiran untuk kedepannya gitu. Apakah ini antara lawan kan gitu ya. Misalkan kita harus menghadapi ini individu dengan kelompok kan kayak gitu. Jadi kita harus memikirkan itu dan kita harus mengambil keputusan itu harus dengan beberapa langkah. Jadi tidak langsung sekarang gitu ya Bu ya memutuskan ya. Iya. Yang jadi kalau kita mau nggak langsung ditelan gitu kan. Iya. Harus ditelaah dulu ya Bu ya. Ditelaah dulu benar atau enggaknya kasus tersebut mungkin ya Bu ya. Jadi tergantung kasusnya. Kalau kasusnya memang itu bisa diputuskan hari itu ya hari itu. Kalau misalkan itu bisa dampaknya nanti ke depannya bisa ada ya kita harus lebih berpikir lagi untuk ke depannya tidak ada masalah lagi. Berat ya Bu ya sebagai kepala sekolah. harus mengayomi, harus memikirkan anak kita juga harus mempunyai keputusan yang bisa diterima dan bisa bertanggung jawab ya Bu ya. Bisa diterima sama yang lain, jangan mengandalkan egonya saja ya Bu. Pokoknya jadi kepala sekolah harus banyak idenya Bu ya, harus teladan bagi anak buahnya ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, adakah seseorang Ibu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, di sini faktor-faktor mungkin ya Bu ya, selama ada yang mempermudah membantu Ibu dalam menyelesaikan masalahnya? Iya. Kalau mempermudah insya Allah ada. Ya, karena bagi saya adalah musyawarah dan diskusi itu adalah jalan yang terbaik. Jadi saya tidak pernah memutuskan sendiri atau apa. Jadi kita melalui kesepakatan. Jadi guru-guru pun walaupun sebagai anak buah itu banyak sekali membantu memberikan masukan ataupun ikut membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya tidak menutup kemungkinan dan saya tidak menutup masukan atau saran walaupun itu dari anak buah atau apapun tetap saya terima. Bagus Ibu, Masya Allah. Jadi kita juga ya Bu ya bisa menggali anak buah kita juga ya Bu, menggali karena anak buah pun pasti potensinya mungkin bisa bagus lebih tinggi dari kita. Jadi kenapa tidak kita manfaatkan gitu. Bagus itu. Selama itu bisa menyelesaikan suatu dilema masalah. Masya Allah.
Selanjutnya Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan barusan. Yang terakhir, dalam semua hal yang telah disampaikan yang barusan sama Ibu, ada pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Ibu? Ya, dilema etika itu kan ya memang kita sebagai ini ya, dalam mengambil keputusan kita itu belajar bahwa setiap kasus itu tidak bisa kita langsung memutuskan. Jadi setiap ada kasus itu kita harus mempelajari, mengidentifikasi itu satu-satu gitu. Jadi tidak hanya satu gitu, kita harus menguji kebenarannya atau apanya. Jadi setiap langkah-langkah itu kita harus hati-hati. Dan untuk ini ya untuk kita bermanfaat untuk semuanya, intinya itu gitu. Jadi supaya nantinya kedepannya dilema-dilema itu kita meminimalisir lah gitu ya. Minimalisir dilema ya Bu. Supaya mudah-mudahan aja terus gitu ya kita sesuai dengan norma-norma yang ada lah gitu. Jadi kita sejalan lurus. Mudah-mudahan tidak ada lagi dilema yang ini, karena kan dilema ini pasti dari waktu ke waktu ada gitu. Ya, tapi setidaknya gitu kalau kita sudah belajar itu kita bisa memutuskan. Gitu. Intinya kita harus duduk bersama-sama, diskusi bersama Ibu, ya, semuanya dengan musyawarah, dengan diskusi itu adalah hal yang paling mudah untuk menentukan keputusan. Masya Allah. Ibu, terima kasih ya Bu atas wawancaranya. Terus maaf kalau kurang puas jawabannya. Insya Allah Ibu sangat puas. Terima kasih atas waktunya. Terus jawaban yang sangat berbobot Ibu ya buat saya, Masya Allah. Saya lihat dari percakapan kita tadi Ibu ya, bahwa sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah mungkin ya Bu ya, kita harus benar-benar punya tanggung jawab yang besar ya Bu ya, sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin juga. Terus kita juga memutuskan suatu perkara atau masalah itu tidak hanya kita aja yang memutuskannya Bu ya, tapi kita harus melibatkan teman kita, melibatkan teman sejawat, melibatkan anak buah gitu ya Bu kalau dalam pemimpinan. Jadi apapun masalah yang ada, ketika kita melibatkan semua pihak ya Bu ya, kita bisa memutuskan keputusan yang baik ya Bu ya, untuk diterima semuanya dan bertanggung jawab ya Bu ya. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Sukses terus ya, semoga lancar. Amin. Latihannya dan mudah-mudahan menjadi guru penggerak yang hebat. Amin. Ibu terima kasih. Semoga pengalaman ini dan diskusi ini menjadi bekal buat saya juga Ibu. Iya. Terus aja semangat. Ya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.